mulai membuat organisasi-organisasi politik seperti Sarekat Islam, Budi Utomo, terus Indise Partai gitu loh. Nah, ketika mereka muncul, serikat buruh menjadi penting dan orang-orang dari organisasi politik ini kemudian mengorganisir sektor-sektor buruh yang belum terorganisir, dan yang belum terorganisir itu biasanya waktu itu adalah yang dari Pegadaian, karena itu kemudian orang-orang Budi Utomo yang mengorganisir, dan orang yang di buruh di pabrik gula, karena itu orang-orang Sarekat Islam yang mengorganisir. Raden Mas Suryo Pranoto, seorang anggota pengurus pusat Sarekat Islam yang juga seorang priai keturunan Paku Alam III, berhasil mengorganisasi buruh-buruh pribumi pabrik gula di Yogyakarta dan sekitarnya. Lewat LSM-nya yang bernama Adi Darmo, Suryo Pranoto memprakarsai berdirinya sebuah serikat buruh gula yang bernama Personel Fabrik Bond atau PFB pada bulan Agustus 1918 di Yogyakarta. Pada tahun 1918 sampai tahun 1919 terjadi serentetan pemogokan di pabrik-pabrik gula di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Mereka menuntut perbaikan upah dan kondisi kerja yang dirasakan semakin berat akibat inflasi sesudah Perang Dunia Pertama. Selain itu, para buruh juga harus menghadapi kenaikan harga beras akibat gagal panen di tahun 1919. PFB berhasil mendesak Gubernur Jenderal dan Volksraad atau semacam Dewan Perwakilan Rakyat di Hindia Belanda untuk melakukan perbaikan upah, jam kerja, pensiun, dan perumahan bagi buruh-buruh gula. Keberhasilan ini mendorong buruh-buruh di pabrik gula untuk bergabung dengan PFB. PFB berhasil menarik simpati ribuan buruh gula pribumi dalam waktu sangat singkat. Di akhir tahun 1918, PFB beranggotakan sekitar 700 orang saja. Tapi setahun kemudian, jumlahnya melonjak menjadi 8.000 orang yang tersebar di 90 cabang di Jawa Tengah dan Jawa Timur. Pada Agustus 1920, PFB mencatat 31.000 anggota dari 190 cabang di seluruh Pulau Jawa. Dan di akhir tahun 1920 ini, PFB menyatakan telah menghimpun 43.000 buruh pabrik gula sebagai anggotanya. VSTP dan PFB dan beberapa serikat buruh lain sempat menyatukan diri dalam sebuah vak sentral pada tahun 1919 di Yogyakarta. Ini adalah pusat serikat buruh pertama yang didirikan buruh pribumi di Hindia Belanda. Embrio federasi ini diorganisasi di Semarang oleh Nayawan dari VSTP dengan dibantu para aktivis SI Semarang. Dalam kongres pertama organisasi ini, Nayawan kemudian dipercaya sebagai sekretaris umum federasi. Ide menyatukan itu sebenarnya ide sederhana saja, karena modal itu harus dilawan bersama-sama, ya harus disatukan. Gitu. Jadi itu tidak mudah. Dalam pidato penjelasan haluan program kerja organisasi ini, Semaun menyampaikan gagasannya tentang gerakan revolusioner menuju kemerdekaan rakyat dan pentingnya rakyat di Hindia Belanda untuk bersatu agar dapat menentukan penghidupannya sendiri. Istilah revolusioner yang diusulkan Semaun ditentang habis-habisan oleh Suryo Pranoto dan beberapa pengurus pusat SI lainnya. Semaun akhirnya mengalah dan nama organisasi ini pun disepakati tidak mengandung kata revolusioner. Federasi ini dinamakan Persatuan Perkumpulan Buruh Hindia Belanda atau PPKB. Ide-ide yang muncul di PSTP itu lebih merupakan ide-ide, katakanlah sosialisme demokrat yang kiri. Terus di Personal Fabrik Bond itu adalah ide-ide sosial demokrat yang katakanlah kanan. Karena sosial demokrat sendiri itu kan ada dua sayapnya di Belanda, maupun ada dua cabang sayap itu di Hindia Belanda. ISDP yang kanan dan ISDV yang kiri. Sejak awal pendiriannya, ada perbedaan politik yang tajam antara Suryo Pranoto sebagai ketua dan Semaun sebagai wakil ketua di PPKB. Cokro Aminoto selaku ketua Sarekat Islam dan priai Jawa yang paling berpengaruh pada masa itu telah berusaha menengahi. Namun perseteruan di antara mereka tidak dapat diselesaikan, sehingga PPKB tidak berhasil menjalankan program-programnya. Dia berlangsung 2 tahun dan gagal. Dan itu gagal. Jadi, gagalnya itu karena apa? Karena warna politiknya ini nggak bisa dilepaskan atau dikesampingkan. Pertentangan politik ini semakin jelas
ketika Semaun bersama rekan-rekannya dari VSTP dan Sarekat Islam Semarang mendirikan Partai Komunis di Hindia pada tahun 1920. Henk Snevely, seorang tokoh komunis internasional dari Belanda yang dulu berperan membidani VSTP dan ISDV dan diusir pulang ke negeri Belanda pada tahun 1918, kembali ke Hindia Belanda untuk ikut mendukung pendirian partai ini. Ketika organisasi politik seperti Sarekat Islam mulai melemah dan kehilangan pengaruh di masyarakat, simpati rakyat luas, termasuk kaum buruh, dengan cepat beralih ke PKI. PKI dianggap lebih tegas menentang kolonialisme dan imperialisme di Hindia Belanda. Lewat partai ini, Semaun dan kawan-kawannya lebih mudah mengorganisasi buruh dari sektor-sektor selain kereta api, termasuk dari industri gula di luar PFB. Pada tahun 1920 ini, Suryo Pranoto gagal menarik dukungan dari serikat-serikat anggota PPKB untuk menggalang sebuah pemogokan umum pada bulan Agustus. Rencana pemogokan ini akhirnya gagal. Akibatnya, anggota PFB kehilangan kepercayaan terhadap Suryo Pranoto. Namun, di atas itu semua, pengurus pusat PFB gagal merancang dan mengelola program jangka panjang seperti program pendidikan anggota dan pengorganisasian. PFB juga bisa dibilang tidak memiliki pemasukan dana rutin selain uang pangkal anggota sebesar 25 sen. Iuran bulanan sebesar 15 sen ditambah 1% upah dianggap sangat memberatkan buruh kebanyakan, sehingga hampir seluruh anggota PFB tidak pernah membayar iuran. PFB akhirnya seperti sebatang pohon yang tumbuh sangat pesat dan sangat rindang, lalu tiba-tiba tumbang karena tidak kuasa menahan bobotnya sendiri. Serikat-serikat buruh itu pada kolaps. Personal pabrik bondnya dari Suryo Pranoto itu kan hanya bertahan kira-kira 2 tahun. Setelah 20-an dia kolaps. PPPB juga setelah dia ditangkap si ini siapa nih Abdul Muiznya ditangkap, kalau nggak salah dia pernah jadi ketua di PPPB, terus dia kolaps ya. Yang masih bertahan kan PSTP ya, karena dia punya energi untuk itu. Ada perkembangan yang menjadi demikian radikal di lingkungan serikat, khususnya VSTP, sehingga mereka bisa melakukan satu pemogokan besar yang melibatkan satu jaringan luas kereta api di Pulau Jawa, dan itu berakibat pada mandeknya seluruh aktivitas. Dan karena demikian besar pengaruh peristiwa pemogokan tersebut, menjadikan pemerintah kolonial punya perhatian khusus. Kalau tadinya mungkin ya hanya diketahui ada kelompok-kelompok seperti itu, tapi ketika disadari bahwa itu menjadi sebuah ancaman terhadap industri, lain persoalannya. Nah, mulailah bekerja intel-intel, waktu itu disebut PID, Politik Inlichting Dienst atau Dinas Intel Politik, untuk mulai melakukan provokasi-provokasi kepada kelompok-kelompok yang radikal tersebut. Mulai terjadi penangkapan-penangkapan. Snevely ditangkap, dibuang ke Eropa, dikembalikan ke negeri Belanda. Kemudian Semaun dari Indonesia dibuang ke negeri Belanda. Tokoh-tokoh PKI yang tersisa di Hindia Belanda menggalang sebuah pemberontakan di Jawa dan di Sumatera pada November 1926 dan awal 1927. Sebagian pemimpin PKI, baik yang berada di Indonesia atau di luar negeri, tidak sepakat dengan aksi ini. Polisi kolonial yang sebelumnya sudah siaga setelah menghadapi aksi pemogokan antara tahun 1923 sampai 1925 dengan cepat meredakan pemberontakan yang bisa dibilang tidak terorganisasi ini. Beberapa pemimpin PKI dan anggota serikat buruh yang berhubungan dengan partai ini dihukum mati, dibunuh, dipenjara, dan dibuang ke Bovendigul, sebuah daerah di bagian selatan Papua. Bulan Desember 1926, pemerintah kolonial melarang pertemuan-pertemuan yang diselenggarakan PKI dan serikat-serikat buruh yang terkait. PKI juga dinyatakan sebagai partai terlarang. Maka akhir tahun 1926 menjadi akhir pula fase pertama gerakan serikat buruh di Indonesia.
Selama beberapa masa setelah pemberontakan tahun 26, pemerintah kolonial sangat membatasi kehidupan serikat buruh. Gerakan serikat buruh semakin sepi karena hampir tidak ada lagi aktivis serikat buruh di Indonesia. Sisa-sisanya itu kemudian membentuk serikat buruh kecil-kecil yang menurut saya dia hanya bisa dilihat sebagai bagian dari sejarah individualitas ya. Jadi misalnya serikat buruh A, serikat buruh B, individualitas, tapi tidak bisa dibaca dalam suatu periode karena signifikansinya kemudian menjadi kecil gitu loh. Walaupun ada upaya-upaya membangun kembali, tapi proses pembangunan itu mungkin lebih bersifat wacana. Ada Sutomo yang menulis buku, ada Sultan Syahrir yang menulis buku. Ada upaya juga membentuk beberapa grup, tapi politik bergeser menjadi ke politik wacana. Pada awal tahun 40-an, pemerintah Belanda bersikap jauh lebih longgar terhadap serikat buruh. Pemerintah sadar bahwa perang Pasifik antara sekutu melawan Jepang telah pecah dan mereka perlu dukungan rakyat Indonesia untuk menghadapi Jepang. Tuan Yoshizawa selaku utusan Jepang diberitahu bahwa pemerintah Hindia Belanda tidak akan menjual minyaknya pada Jepang, tapi hanya pada negara-negara sekutu. Pemerintah Hindia Belanda juga menitip pesan pada Jepang bahwa Hindia Belanda menolak penjajahan oleh negara manapun. Tahun 41, saya diangkat sebagai ya namanya dulu striker. Kalau bahasa sekarang ya jurnalis. Dari pekerjaan saya itu nomor satu ya menakar getah. Karena itu berkebun karet. Jadi menanam getah sudah orang itu menteres pohon karetnya. Waktu itu mulai perang, kemudian buruh-buruhnya itu ya seperti itu dilatih untuk latihan baris berbaris itu oleh Belanda. Jadi Belanda perkembangan itu mendatangkan seorang pensiunan sersan mayor orang Manado yang disuruh melatih buruh-buruh itu. Tapi usaha Belanda ini sudah terlambat. Militer Jepang dengan mudah menduduki Hindia Belanda. Masuknya Jepang juga dibantu oleh sebagian kaum nasionalis seperti Soekarno dan kawan-kawan karena dijanjikan akan diserahi kekuasaan atas Hindia Belanda jika cita-cita Asia Timur Raya tercapai. 8 Maret 1942, pemerintah Hindia Belanda secara resmi menyerah kepada Jepang. Nah, kemudian datang saatnya Jepang Belanda menyerah itu. Jadi dari pengalaman pertama saya mengetahui bagaimana orang yang kemarin kuasa, kemarin kaya, mendadak itu jadi loyo. Jadi orang yang nggak berdaya sama sekali. Tapi masih tetap di situ. Dan itu berlaku hampir 1 tahun. Jadi kemudian diadakan pengurangan tenaga kerja. Karena saya baru 1 tahun, itu yang dikenakan pengurangan dengan mendapatkan uang pesangon. Pemerintah militer Jepang membubarkan semua serikat buruh di Indonesia dan membentuk milisi-milisi dari kalangan buruh sebagai gantinya. Pada zaman Jepang nggak ada serikat, tapi ada angkatan muda kereta api. Ya, jadi bukan hanya masinis saja, tapi juga juru lansir dan sebagainya. Itu terutama yang muda-muda itu ya. Tidak lama setelah saya bekerja di Dipo Bandung, kita ini yang dari pendidikan menengah teknik itu ya, seperti saya, itu ditarik ke salah satu asrama yang dibikin oleh Jepang, namanya Chūkyō Shūsō, ya, Chūkyō Shūsō. Di dalam asrama itu kita bukan hanya dididik atau di upgrade untuk mengenal teknik perkeretaapian, tapi juga kita belajar sumo